Welcome to Keep Venture. Let's open your maps, seek the truth, and find the treasure. Let's find the treasure of God together. Halo adik-adik, welcome to Kids Venture. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Yeay! Hari ini kita akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah mengumpulkan kami pada hari ini untuk memuji Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah acara hari ini supaya bisa berkenan bagimu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita akan memujikan To God be the glory. Ayo bangkit berdiri semuanya, tirukan gerakannya ya. To God be the glory, 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 great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. He yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. To God, the glory, to God be the glory. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. He yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. And give Him the glory, great things He has done. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, to God be the glory. Yeay, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Adik-adik, kita sebentar lagi merayakan hari Natal. Sudahkah adik-adik menyiapkan hati untuk Tuhan? Kita mau sama-sama menaikkan pujian ini seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyanganmu, biar hidupku berkenan padamu.
Tuhan bersama-sama. Duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Story time. Shalom adik-adik sekalian. Sebelum kita mulai cerita kita pada hari ini, mari yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih juga sudah mengumpulkan kami di sini sehingga kami bisa mendengarkan cerita-Mu pada hari ini. Tuhan tolong berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga mengimplementasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, kita akan segera merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita. Saat ini adalah saat yang sangat indah. Kita akan mengingat bahwa Tuhan Yesus dilahirkan di Bethlehem dan dibaringkan di palungan. Tetapi, apakah kalian tahu bahwa ratusan tahun sebelum Dia dilahirkan, Allah sudah berfirman tentang kelahirannya? Ayo kita bayangkan masa lampau, waktu Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mula-mula, mereka hidup berbahagia di taman yang indah. Allah memberikan taman itu untuk dinikmati dan dirawat. Tetapi, pada suatu hari yang menyedihkan, Adam dan Hawa tidak taat pada perintah Allah. Mereka memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Mereka menjadi orang-orang berdosa. Allah menghukum mereka karena dosa mereka. Tetapi, Allah juga memberikan mereka janji yang indah sekali. Allah berjanji untuk mengutus Juru Selamat. Juru Selamat inilah yang akan menyelamatkan umatnya dari umat atas hukuman dosa. Allah berjanji untuk mengutus Juru Selamat bukan karena Adam dan Hawa memohon kepadanya, tetapi karena Allah mengasihi Adam dan Hawa dan juga mengasihi kamu dan kakak. Allah lah yang lebih dahulu mengasihi umatnya, dan Allah mempunyai rencana yang baik bagi kita. Bertahun-tahun kemudian, Allah berbicara kepada seseorang bernama Abraham. Allah memberitahu dia bahwa Juru Selamat akan dilahirkan dari keturunannya. Pada saat itu, Abraham tidak mempunyai anak, tetapi Allah berjanji untuk memberikan kepadanya keturunan sebanyak bintang-bintang di langit. Allah memberi Abraham dan istrinya Sarah seorang putra bernama Ishak, dan Ishak mempunyai putra bernama Yakub. Allah terus berjanji bahwa Juru Selamat akan datang dari keturunan mereka. Tahun demi tahun pun lewat. Lalu, sekitar 800 tahun sebelum kelahiran Yesus, Allah berbicara kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Ia berkata bahwa Juru Selamat akan datang sebagai seorang anak kecil. Dengarkanlah kata-kata dari Nabi Yesaya. Allah tidak hanya mengatakan bahwa Juru Selamat akan datang sebagai bayi kecil, tetapi Ia pun memberitahu kita melalui Nabi Mika tempat Sang Juru Selamat akan dilahirkan. Coba, apakah kalian bisa mendengar nama kota tersebut? Coba bayangkan, 800 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Allah telah mengatakan bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem. Allah juga memberitahukan seperti apakah anak yang istimewa ini.
Apakah ada yang tahu apakah seorang penasehat itu? Mengapa Yesus disebut sebagai penasehat? Bagaimana caranya ia menolong kita agar kita tahu apa yang harus kita lakukan? Ya, Yesus memberikan kepada kita firman-Nya, yaitu Alkitab, supaya kita tahu bahwa Ia mengasihi kita. Ia pun memberitahu kita apa yang perlu kita ketahui supaya kita diselamatkan dan supaya kita dapat hidup bagi Dia. Dialah penasehat ajaib kita. Yesaya juga menyebutnya Allah yang perkasa. Nama atau sebutan ini mengingatkan kita akan kehebatan kuasanya yang seperti raja, dan juga untuk memberitahu kita bahwa anak yang akan dilahirkan adalah Allah itu sendiri. Dia juga disebut sebagai Bapa yang kekal. Apa artinya dari kata kekal? Artinya adalah untuk selama-lamanya. Nah, Nabi Yesaya ingin mengatakan bahwa Sang Juru Selamat tidak hidup hanya untuk beberapa tahun saja, tetapi Dia akan menjadi Bapa yang kekal, Bapa yang hidup untuk selama-lamanya. Apa yang dilakukan oleh seorang bapa atau ayah untuk anak-anaknya? Yesus akan merawat kita dengan penuh kasih, jauh melebihi ayah duniawi manapun. Dia akan mengasihi kita, melindungi kita, dan menyediakan kebutuhan kita untuk selama-lamanya. Dia adalah Bapa kita yang kekal. Nama terakhir yang disebut oleh Nabi Yesaya adalah Raja Damai. Nama yang indah bukan? Kadang-kadang kita merasa bimbang, sedih, kesepian, atau ketakutan. Tetapi Yesaya berkata bahwa Sang Juru Selamat akan membawa damai ke dalam hati kita. Pada saat kita bersiap-siap untuk mengakhiri tahun ini, mari kita mengingat hadiah yang paling indah dan berharga dari semua hadiah, yaitu Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat kita. Allah benar-benar menepati janjinya dengan mengutus Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Anak Allah datang untuk menjadi penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Quiz time. Siapakah nama ibunya Ishak? A. Sarah, B. Abraham, C. Hagar, atau D. Maria? Ya, jawaban yang benar adalah Sarah, A. Yaitu dia juga menjadi ibunya Ishak dan juga istrinya Abraham. Siapakah yang diutus Allah sebagai janji kepada umat manusia? A. Nabi-nabi, B. Juru Selamat, C. Abraham, atau D. Yohanes? Ya, benar adik-adik. Yang benar adalah B, Juru Selamat, yaitu yang kita juga kenal sebagai Tuhan Yesus. Memory verse. Minggu ini, ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Mari kita bacakan bersama sebanyak 4 kali. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19.
kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yuk adik-adik semua, kita tutup dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang indah dan juga terima kasih telah mengutus juru selamat-Mu ke dalam dunia ini supaya kami bisa diselamatkan dari dosa-dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Song of the month. Yay! It's not just about the manger where the baby laid. It's not all about the angels who sang for him that day. It's not all about the shepherds or the bright and shining star. It's not all about the wise men who traveled from afar. Thank you for joining us and see you next week on Kids Venture.